warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvita Rahmawati dari kelas Matematika 3A dengan nomor induk mahasiswa 240804600017. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, di mana hasil atau output yang diinginkan pada soal ini yaitu seperti berikut ini. Di mana di sini ada label yaitu dengan nama penghitung integral tertentu. Di sini memakai library tki.label. Kemudian di bawahnya label itu ada kolom atau kotak yang dimana ada kotak fx, kemudian kotak batas bawah A, dan juga kotak batas atas B. Di sini ini menggunakan library tki.entry. Kemudian di bawahnya itu ada button, di mana setiap button itu ada namanya hitung dengan kotak berwarna hijau, kemudian button hapus dengan kotak berwarna kuning, dan juga button keluar dengan kotak berwarna merah. Kemudian di bawahnya button itu ada label atau judul yang dimana dia sudah menghasilkan outputan. Di sini itu integral analitik sama dengan 0,666 sekian. Dan juga integral numerik sama dengan 0,66 sekian. Di sini itu menggunakan library tki.label. Sama seperti yang atas yang dimana penghitung integral tertentu. Keduanya menggunakan tki.label. Kemudian pada gambar atau grafik seperti ini, di sini ini menggunakan library figur canvas tki.agg. Seperti ini. Selanjutnya saya juga akan menampilkan di sini yaitu flowchart. Flowchart dari soal nomor 2. Dari soal penghitung integral tertentu ini menghasilkan flowchart seperti berikut, yaitu pertama dimulai dari mulai, kemudian yang kedua yaitu menginisiasi library seperti SymPy, NumPy, Matplotlib, dan GUI. Ketiga yaitu setup GUI, di mana ada label, entry, button, dan juga canvas. Selanjutnya setelah setup GUI itu ada pengguna input, di mana pengguna itu diminta untuk menginputkan fungsi fx, kemudian batas bawah A, dan juga batas atas B. Sama seperti yang berikut. Ini sama seperti gambar ini, di mana entry-nya ini atau gambarnya ini nanti pengguna itu diminta untuk menginputkan sendiri angkanya, kemudian fungsi fx-nya seperti itu. Selanjutnya setelah pengguna input, masuk ke tombol hitung. Apakah tombol hitung itu ditekan? Jika tombol hitung ditekan, maka program akan memvalidasi input dari pengguna tadi. Kemudian setelah memvalidasi input, program akan menghitung integral numerik. Setelah integral numerik itu dihitung, selanjutnya program akan membandingkan hasil analitik dan numeriknya. Setelah dibandingkan hasil analitik dan numeriknya, kemudian program itu menampilkan nilai integral. Nilai integralnya itu berapa? Selanjutnya, setelah program itu menampilkan nilai integral, program akan menampilkan gambar area grafik fx dan area integral. Jadi seperti ini, seperti dalam soal ini, setelah tadi langkah berapa? Langkah setelah tampilkan nilai integral, selanjutnya nih, setelah menampilkan nilai integral, selanjutnya program itu akan menampilkan grafik dan juga area integral fx. Ini grafik seperti ini. Nah, selanjutnya setelah menampilkan grafik, program itu akan berhenti jika
sudah menampilkan grafik dan area integral. Seperti itu. Nah, tadi kan jika tombol hitung itu ditekan. Nah, bagaimana sih kalau tombol hitung itu tidak ditekan? Nah, di sini itu jika tombol hitung itu tidak ditekan, maka program akan secara otomatis itu berhenti karena program itu nggak tahu apa yang mau divalidasi gitu. Dan juga karena tadi tombol itu tidak ditekan, maka program juga akan selesai tidak menampilkan apa-apa karena tombol hitung tidak ditekan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan masuk ke aplikasi kita masuk ke atau kode aplikasi Jupyter programnya. Notebook-nya. Pada soal nomor 2 yaitu penghitung integral tertentu. Sebelumnya saya sudah membuat kode program mulai dari import tkinter.stk sampai dengan jalankan GUI root.mainloop. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan step by step program yang telah saya buat. Langkah yang pertama paling awal di sini di program saya ini yaitu ada komentar aplikasi GUI penghitung integral tertentu. Nah, komentar ini itu opsional ya teman-teman, boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Kalau tidak ditambahkan pun juga tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi program seperti itu. Di sini itu hanya untuk simbol saya sendiri aja seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada import tkinter.stk, di mana keterangannya ini untuk GUI utama tkinter. Nah, kenapa sih harus ada paling awal program Python ini harus ada import tkinter.stk? Karena balik lagi ke soal nomor 2 ini soal nomor 2, kita diminta untuk menggunakan library tkinter. Nah, makanya di sini itu kita harus wajib ada import tkinter.stk. Nah, kalau nggak ada tuh gimana? Seperti itu kan, mungkin banyak yang tanya. Kalau misalnya kita nggak inputkan import tkinter.stk, itu akibatnya jadi apa? Nah, karena kita menggunakan library tkinter, makanya kita harus wajib menginputkan paling awal program ini tuh harus ada import tkinter.stk. Jika tidak, maka program itu bisa jadi error atau tidak mau berjalan atau bahkan menghasilkan output yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya harus ada import tkinter.stk jika kita ingin menggunakan library tkinter. Kemudian yang kedua yaitu ada from tkinter import message box. Ini itu digunakan untuk menampilkan pesan pada pop-up, bisa jadi pesan error atau info. Ini error atau info pop-up. Kemudian yang ketiga ada from simplify import symbol, simplify, integrate atau integral, dan juga lambdify. Nah, ini itu digunakan untuk menghitung integral analitik. Nah, kenapa kita menghitung integral analitik tuh ada from simplify, import simbol, kemudian simplify, integrate atau integral, dan juga lambdify. Kenapa sih? Nah, balik lagi ke soal nomor 2 ini. Di sini ini itu ada deskripsi tugasnya yaitu menghitung integral analitik menggunakan SymPy. Yaitu di sini makanya program yang saya buat itu ada from SymPy, import symbols, kemudian simplify, integrate atau integral, dan juga lambdify. Kemudian langkah selanjutnya
langkah ke berapa ini? Langkah keempat yaitu import NumPy SNP, yaitu digunakan untuk menghitung integral numerik atau trapesium. Seperti keterangan deskripsi pada tugas nomor 2 ini, selain menghitung integral analitik menggunakan SymPy, kemudian deskripsi tugasnya juga ada menghitung integral numerik menggunakan metode trapesium. Seperti itu, makanya di dalam program yang saya buat ini ada import NumPy SNP. Kemudian langkah yang kelima yaitu ada import matplotlib.plot as PLT, yaitu untuk membuat grafik. Di sini itu kan pada tugasnya itu ada memunculkan output grafik dan area integral fx. Makanya di program ini juga harus memunculkan atau harus ada fungsi untuk membuat atau memunculkan grafik seperti itu. Di sini itu jika mungkin teman-teman jika ingat kalau ada matplotlib.plot, berarti ini keterangannya itu untuk membuat suatu grafik seperti itu. Nah, kemudian bawahnya ada from matplotlib.backend_tki.agg import figur canvas tki.agg. Nah, ini itu digunakan untuk menampilkan grafik di TK Inter. Ini itu masih satu kesatuan lah ibaratnya sama yang ini. Import matplotlib sampai from matplotlib.backend ini masih saling berhubungan satu sama lain seperti itu. Kemudian lanjut membuat jendela utama TK Inter. Jendela ini saya namai dengan root, kemudian sama dengan tk.tk. Artinya ini membuat jendela utama. Nah, jendela utama ini namanya root. Jika saya beri nama root sama dengan tk.tk, maka di bawahnya juga root title penghitung integral tertentu. Ini itu judul pada jendela root, atau ini itu judul pada jendela yang jendelanya itu saya beri nama root seperti itu. Kemudian saya juga ingin memberi ukuran pada jendela saya, yaitu di sini jendela atau yang sudah saya beri nama root.geometry, ukurannya yaitu 900 kali 700 pixel. Kemudian selanjutnya ada variabel simbolik dan input GUI. Nah, di sini itu x sama dengan simbol x, atau x itu ibaratnya diberi nama atau X itu untuk simbol X atau untuk simbol dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri ini X. Di sini keterangannya variabel simbolik untuk integral. Kemudian bawahnya ada fungsi underscore entry sama dengan tk.entry root nama jendela saya tadi dengan width sama dengan 30. Ini keterangannya input fungsi fx. Kemudian di bawahnya itu selanjutnya ada a sama dengan di bawahnya ini ada a underscore entry. Nah, a itu apa sih? Seperti yang ada di dalam soal ini, soal nomor 2, batas bawah itu disimbolkan dengan A dan batas atas itu disimbolkan dengan B. Jadi di sini itu A
batas bawah underscore entry sama dengan tikai dot entry root nama jendela saya tadi width 10, yaitu di sini keterangannya input batas bawah. Kemudian karena batas bawah sudah diinput, selanjutnya kita ingin menginputkan batas atasnya juga. Karena dalam soal itu kan ada batas atas dan juga batas bawah. Makanya di sini juga ada B underscore entry atau batas atas underscore entry sama dengan tikai dot. Nah, di sini karena tadi kan kita sudah menginputkan batas bawahnya. Nah, karena di dalam soal itu kita harus ada batas bawah atau disimbolkan dengan A dan juga batas atas yang disimbolkan dengan B. Itu keduanya harus ada. Makanya di program ini karena input batas bawah tadi sudah ada, makanya selanjutnya saya inputkan dalam program saya ini yaitu B underscore entry atau batas atas underscore entry sama dengan tikai dot entry dalam kurung root. Root ini jendela yang saya namai dengan root, kemudian width 10. Keterangannya untuk input batas atas. Selanjutnya ada fungsi tombol hitung. Nah, fungsi tombol hitung di sini menggunakan def hitung. Kemudian ada try. Di sini selanjutnya di bawah try itu ada f underscore input sama dengan fungsi underscore entry dot get kurung buka kurung tutup. Itu digunakan atau fungsinya itu untuk mengambil teks fungsi dari input box. Makanya di sini itu ada f underscore input. Nah, selanjutnya A ini itu tadi apa? A ini itu yaitu batas bawah ini. Nah, yang atas ini batas bawah sama dengan float dalam kurung A atau batas bawah underscore entry dot get kurung buka kurung tutup 1. Kemudian di keterangannya ini untuk mengkonversi batas bawah ke float atau untuk mengkonversi batas bawah ke dalam bentuk desimal seperti itu. Selanjutnya yang B ini sama, yaitu bedanya B ini itu tadi apa? B ini itu tadi input batas atas sama dengan float B underscore entry dot get, yaitu untuk mengkonversi batas atas ke dalam bentuk float atau desimal. Selanjutnya ini ada f underscore sim sama dengan simplify dalam kurung f underscore input. Ini itu keterangannya untuk mengubah string fungsi menjadi fungsi simbolik. Kemudian selanjutnya yaitu ada f underscore lam sama dengan lam divide dalam kurung x, f underscore sim, kita beri keterangan ini itu numpy. Artinya atau kegunaannya yaitu untuk mengubah string fungsi numerik untuk numpy. Makanya di sini itu ada keterangan numpy. Seperti itu. Selanjutnya ada integral analitik simpy. Nah, ini ada di dalam deskripsi tugas ini.
ada di dalam deskripsi tugas. Mahasiswa diminta membuat aplikasi GUI Python yang mampu menghitung integral analitik numerik menggunakan SymPy. Nah, program ini ada integral analitik SymPy, yaitu integral underscore analitik sama dengan integrate atau integral dalam kurung f underscore sim, dalam kurung x, a, b. Nah, ini itu digunakan untuk menghitung integral eksak. Selanjutnya ada menghitung integral numerik trapesium. Seperti deskripsi pada tugas juga, selain menghitung integral analitik menggunakan SymPy, di sini juga diminta untuk menghitung integral numerik menggunakan metode trapesium. Nih. Nah, ini kemudian di dalam program ini harus ada integral numerik trapesium atau metode trapesium. Nah, seperti dalam soal ini, di sini saya tambahkan metode trapesium. Nah, jadi selain ada integral analitik SymPy, di dalam soal juga harus programnya itu harus ada integral numerik metode trapesium. Di sini itu langkah pertama integral numerik metode trapesium itu ada n besar sama dengan 5000, di mana keterangannya itu banyak interval untuk trapesium. Kemudian selanjutnya yang kedua integral numerik metode trapesium ada xs sama dengan np.lengthspace dalam kurung a, b, n besar. N besar ini yaitu 5000. Keterangannya titik-titik x yang dibagi oleh rata-rata. Di sini dibagi rata-rata. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada ys sama dengan f underscore lam dalam kurung xs, yaitu digunakan untuk menghitung nilai fungsi di tiap titik. Kemudian selanjutnya ada integral underscore numerik sama dengan np.traps, ini itu np.trapesium dalam kurung ys, xs, yaitu rumus trapesium pada NumPy. Kemudian selanjutnya ada menampilkan hasil di label GUI, yaitu karena tadi ada dua deskripsi tugas untuk menghitung integral analitik dan juga integral numerik. Makanya di dalam kode program ini juga ada analitik underscore label dan juga numerik underscore label. Analitik underscore label dot config dalam kurung teks sama dengan f, keterangannya integral analitik sama dengan integral underscore analitik untuk memanggil fungsi yang ada di integral underscore analitik. Keterangannya untuk menampilkan hasil analitik. Kemudian yang kedua ini ada numeric underscore label dot config dalam kurung teks sama dengan f integral numerik sama dengan integral numerik. Nah, ini itu untuk memanggil fungsi yang ada di integral underscore numerik titik 2.6f. Kemudian keterangannya untuk menampilkan hasil numerik seperti itu. Harus ada menggambar grafik.
Karena pada soal itu output yang diinginkan harus ada grafik. Maka di sini fake.clear yaitu untuk menghapus grafik lama, atau fake.clear ini itu menu pada button hapus. Kemudian selanjutnya ada AX sama dengan fake.add_subplot 111 yaitu untuk menambah plot baru. Kemudian ada x.plot yaitu dalam kurung xs, ys, label dengan keterangan fx yaitu untuk menggambar kurva fungsi. Ini itu untuk menggambar kurva fungsi. Kemudian selanjutnya ada ax.fill_between dalam kurung xs, ys, alpha sama dengan 0,3, label dengan keterangan area integral, yaitu digunakan fungsi ini itu digunakan untuk shading area integral. Kemudian di sini ada ax.set_title yaitu untuk membuat judulnya ada ax.set_x_label yaitu dengan keterangan X untuk membuat label sumbu X. Kemudian yang bawahnya ax.set_y_label untuk label sumbu Y. Selanjutnya ada ax.legend yaitu untuk menampilkan legenda. Kemudian ada canvas.draw yaitu untuk render grafik di TK Inter. Kemudian di sini ada exception SI yaitu untuk missekboard.show error F dengan keterangan kesalahan input yaitu digunakan untuk menampilkan error jika input pengguna itu tidak sesuai dengan kodenya atau tidak sesuai dengan kriteria programnya, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol hapus untuk menu button hapus. Itu di sini ada def hapus, fungsi _entry delete 0 tk.n, hapus tag fungsi. Kemudian ada a_entry.delete 0,tk.n yaitu untuk hapus batas bawah. Selanjutnya b_entry ini untuk hapus batas atas. Kemudian selanjutnya ada analytic_label yaitu untuk mereset label hasil analitik. Kemudian ada numeric_label itu untuk mereset label hasil numerik. Kemudian ada fake.clear untuk menghapus grafik. Ada canvas.draw untuk memperbarui tampilan. Kemudian setelah fungsi hapus itu selesai, ada fungsi tombol keluar atau button keluar. Kemudian di sini sama ada dev juga, ada dev keluar. Kemudian bedanya di sini ada root.destroy untuk menutup aplikasi GUI. Kemudian ada bagian tata letak GUI. Ada tk.label. Ini itu digunakan untuk input fungsi X. Kemudian ada tk.label dalam kurung root, teks batas bawah A untuk menginputkan batas bawah A. Kemudian ada tk.label dalam kurung root, teks batas bawah B untuk menginputkan batas atas B. Nah, selanjutnya ada tk.label dalam kurung root, teks batas atas B
dengan fontnya itu Arial ukuran 12 itu digunakan untuk input batas atas. Kemudian ada baris tombol hitung, hapus, dan keluar. Ini itu ada frame underscore button sama dengan tikai.frame memanggil jendela dengan nama root. Ini itu digunakan untuk frame tombol. Kemudian ada tikai.button teks hitung untuk menghitung tombol, kemudian atau untuk hitung button. Kemudian ini ada tikai.button hapus dan juga tikai.hapus dan juga tikai.button keluar, karena dalam soal tadi itu buttonnya ada 3, yaitu hitung, hapus, dan juga keluar. Makanya di dalam program ini itu buttonnya juga harus ada 3, yaitu tikai.button untuk teks hitung, tikai.button untuk teks hapus, dan tikai.button untuk teks keluar. Kemudian ada label hasil integral, yaitu analytic underscore label untuk analitik, kemudian ada numeric underscore label untuk integral numerik. Jadi label hasil integral itu ada 2 sesuai yang ada di dalam soal, yaitu ada integral analitik dan juga integral numerik. Kemudian di sini ada grafik, karena di dalam soal harus ada grafik di dalam outputnya, maka di dalam program saya ini juga harus ada grafik untuk menampilkan outputnya nanti. Maka di sini ada komentar grafik, kemudian ada fig sama dengan plt.figur dengan ukuran 6,5, yaitu untuk membuat figur baru. Kemudian ada canvas sama dengan figur canvas tika agg dengan memanggil master sama dengan jendela dengan nama root, yaitu untuk menempatkan figur ke tika inter. Kemudian canvas.get underscore tikai underscore widget dot pack dengan pad-nya 10 itu untuk menampilkan ke GUI atau untuk menampilkan grafik ke GUI. Dan yang langkah terakhir harus wajib, yaitu root.mainloop untuk menjalankan program. Jika tidak ada root.mainloop, maka program tidak akan mau berjalan. Seperti itu. Klik tombol run, kemudian jika program berjalan itu di bagian paling bawah ini ada kayak berbentuk file gitu. Ini tuh kita klik teman-teman. Kita klik, kemudian di sini itu ada output GUI dengan nama paling pojok itu penghitung integral tertentu. Kemudian ada fx, ada batas bawah A, dan juga ada batas bawah B. Kemudian ada button, 3 button di sini, hitung, hapus, dan juga keluar. Karena fx-nya itu belum diinputkan oleh pengguna, batas bawahnya juga belum, dan juga batas atasnya juga belum diinputkan oleh pengguna, maka ketika kita klik salah satu button itu akan error seperti ini. Itu akan menghasilkan message box peringatan error, kesalahan input, could not convert string to float. Artinya ini itu belum diinputkan, 3 kotak ini itu belum diinputkan oleh pengguna, makanya button itu akan error seperti itu. Ini coba saya klik OK. Selanjutnya saya isi fx-nya itu misal berapa ya, X kali 2 deh. Kemudian batas bawahnya itu 2 dan juga batas atasnya itu 4. Di sini saya klik hitung. Ketika fx
batas bawah dan juga batas atasnya itu sudah diinputkan oleh pengguna, maka outputnya itu akan menghasilkan integral analitiknya berapa, integral numeriknya berapa, dan juga grafik dan area integral fx dari batas bawah 2 dan batas atas 4, seperti itu. Nah, saya coba klik yang button hapus. Seperti apa atau gimana hasilnya jika saya klik button hapus? Ini saya klik. Nah, yang tadinya ada fx, ada batas bawahnya dan juga ada nilai batas atasnya, kemudian ada integral analitiknya berapa, integral numeriknya berapa, dan juga grafiknya itu seperti apa. Nah, tetapi setelah saya klik hapus, program itu akan bersih, teman-teman. Jadi program yang tadinya sudah saya input dan sudah menghasilkan outputan, itu ketika saya klik menu hapus, itu program akan bersih. Jadi tidak ada informasi atau tidak ada hitung-hitungan atau tidak ada informasi yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian jika saya klik yang button keluar, itu ini saya klik. Nah, ketika saya klik yang button keluar, maka GUI penghitung integral tertentu itu tadi juga akan ikut keluar, teman-teman. Jadi outputnya tadi akan keluar sehingga akan dialihkan oleh layar kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Semoga program yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.